Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Eh, Tetap masih dengan utang. Setelah sekian waktu mungkin kita menghadapi utang, gimana caranya kita bisa berdamai dengan utang? Yaitu kita lepas dari bayang-bayang ketakutan, terlepas dari bayang-bayang intimidasi debt collector, mungkin bisa mengatasi juga teror-teror dari penagih hutang atau debt collector. Ada beberapa cara, ini pengalaman pribadi saya dalam menghadapi begitu banyaknya hutang. Karena jujur, hutang itu akan selalu menghantui, akan selalu mengikuti hidup kita kalau kita belum menyelesaikannya. Makanya ada beberapa cara, ada beberapa tip yang mungkin bisa membantu teman-teman dari pengalaman saya. Yang pertama, masalah hutang ini intinya sih cuma jujur aja. Ajaklah hati kita untuk jujur bahwa iya, kita punya hutang. Jujur dengan keluarga kita, karena kebanyakan masalah hutang ini kebanyakan memandang bahwa kita punya hutang itu aib. Nah, kalau aib kenapa kita hutang? Ya kan? Makanya nggak apa-apa lah, jujur aja, biar berdamai. Cari orang yang kira-kira bisa untuk bertukar pikiran. Sebenarnya sih istri ya, cuman kadang-kadang kalau dari awal kita nggak jujur, istri akan ya mungkin marah, mungkin nyuakin kita, menyalahkan kita, dan itu wajar. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan hati, ingat prinsipnya, lebih baik kita hancur sekarang daripada nanti. Karena kalau kita memulai dengan niat kita, itu akan menjadi langkah awal kita untuk berdamai dengan hutang dan mencoba untuk melunasi hutang itu sendiri. Jadi teman-teman jangan takut, ceritakan aja padanya pada istri sama keluarga. Ya, kita punya hutang. Kenapa? Terutama pinjol itu udah minta ampun itu. Dari terornya, dari penyebaran datanya, kita kalau nggak kuat-kuat, udah kita mungkin akan lari, mungkin akan hancur. Makanya kita bareng-bareng ayo ajak orang-orang terdekat kita dengan kita jujur. Kenapa? Kalau kita tidak berdamai hati dengan sekarang, sehebat-hebatnya yang menasihatin kita, sehebat-hebatnya orang yang motivator ulung pun atau apapun, tidak akan berguna kalau tidak dari hati kita sendiri untuk niat untuk berhenti berhutang dan mencoba menyelesaikan hutang yang ada. Itu teman-teman. Jadi ayo teman-teman yang punya hutang, mari selesaikan hutang kita, niatkan kita untuk bisa menyelesaikan ataupun membayar sedikit demi sedikit hutang kita. Pada video sebelumnya saya mengatakan kita harus jujur ataupun harus adil pada hutang, yaitu mengutamakan dulu kebutuhan keluarga kita, kebutuhan pokok keluarga kita, kebutuhan kita, baru sisanya kita tabung untuk bayar hutang. Nah, susah ya, makanya kita mulai dari sekarang. Ibadah,
sering baca istighfar, dan niatkan hati. Ya, itu teman-teman. Yang kedua, hutang itu jangan sampai, kata orang ada yang bilang, jangan sampai hutang dibawa mati. Ada benarnya. Jadi mulai sekarang ambil buku, pulpen, catat semua hutang-hutang kita, hutang Anda, hutang teman-teman. Tulis satu persatu. Mau dari yang besar ke yang kecil, atau yang kecil yang terbesar. Itu merumitkan kita. Dan kasih tahu juga istri kita, ini hutang-hutang saya, ini daftarnya. Ya, ini semuanya hutang kita. Dan ajak istri kita. Karena ada beberapa juga akhirnya ya dari masalah hutang ini, mohon maaf, ada yang kita gara-gara hutang, ada keluarga berantakan gara-gara hutang, pertemanan, teman-teman jauh, karena jujur dalam hutang kadang tidak mungkin kita terlalu merepotkan teman kita, akhirnya kita dijauhi. Tapi jangan takut, dekatin, berikan penjelasan pada teman-teman kita, berikan penjelasan kepada istri kita, berikan penjelasan pada saudara kita, dan akui, iya saya punya hutang, iya saya lagi ada masalah dengan hutang, mohon maaf, mohon maaf semuanya, mohon maaf, jangan niat tidak akan mengulangi lagi dan mencoba untuk membayar hutang sedikit